Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2125 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 10 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Salomo mau memberikan kita kiat-kiat untuk menerima berkat Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang pertama, saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, rajinlah bekerja. Amin. Jangan malas, karena kemalasan itu identik dengan kemiskinan. Saudara, kalau saudara mau diberkati, sederhana, rajinlah bekerja. Amin. Jangan malas. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua punya talenta, punya kelebihan daripada orang lain. Masing-masing kita punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Saudara, saya percaya Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima janji-janji berkat Tuhan. Amin. Saudara, tadi saya katakan masing-masing kita punya talenta, punya kelebihan. Dan saya percaya kalau kita maksimalkan talenta atau karunia atau sesuatu keahlian yang Tuhan berikan kepada kita dan kita tekuni, pasti kita akan diberkati melalui talenta atau karunia, kelebihan yang kita miliki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang kalau dia rajin bekerja, pasti dia bisa sukses. Betul? Saudara lihat, ada banyak orang di luar sana tidak mengenal Tuhan, tidak beragama Kristen, tetapi mereka sukses, mereka kaya, mereka diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka rajin bekerja. Apa saja mereka ambil, kerjakan. Amin. Saudara, ini yang menjadi masalah. Seringkali kita mau diberkati Tuhan secara instan tanpa harus lelah, berjeri lelah. Tanpa harus bekerja, ini masalah. Saudara, kalau kita ingin menerima berkat tanpa bekerja, itu namanya kita kebanyakan tidur, makanya terlalu banyak bermimpi. Saudara, saya percaya kalau kita bekerja keras, kita pasti sukses, kita pasti diberkati. Ditambah lagi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ora et labora, amin, berdoa dan bekerja. Saya percaya kalau ini dikombinasi, saudara berdoa
artinya mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara bekerja sebagai tindak lanjut dalam merespon saudara untuk menerima berkat, saya percaya saudara pasti bukan hanya sukses, tapi diberkati Tuhan. Tuhan akan buat saudara beruntung, berhasil, sukses, jaya makmur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malas. Tuhan mau kita mengerjakannya dengan tekun, dengan penuh semangat, antusias. Saya percaya saudara, kalau kita bersemangat, rajin bekerja, mengerjakan segala sesuatu dengan totalitas, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Terlebih lagi dia orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Sedangkan orang di luar sana, saudara, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka bisa sukses, terlebih lagi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya kita diberkati dan menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan dengan penuh semangat. Apa yang sudah diberikan kepada kita, mari kita mau totalitas, mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga kita maksimal dalam bekerja, kita semangat, kita tekun, pasti sukses diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang kedua, kita harus bijaksana. Perhatikan ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Saudara, kita harus bijaksana. Artinya apa saudara? Pintar-pintar saudara. Cari uang, pintar-pintar cari kesempatan. Amin. Saudara, orang yang bijaksana, kata firman Tuhan ini, mengumpulkan hasil panen waktu musim panas. Saudara, saya merenungkan bagian firman Tuhan ini begini. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya, kumpulkan. Jangan semua dihambur-hamburkan. Saudara harus bijaksana menggunakan semua berkat yang saudara dapatkan. Jangan sampai saudara, karena saudara kaget dapat uang banyak, sampai habis saudara gigit jari saudara. Saudara akhirnya apa saudara? Susah. Bijaksana bukan berarti kita pelit, tapi kita harus pintar-pintar mengatur keuangan, manage semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan kita konsumtif. Kalau kita konsumtif, wah bahaya saudara. Saudara, kita harus bijaksana. Amin. Harus tahu diri, harus tahu waktu. Kita harus menggunakan semua berkat itu dengan bijaksana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekali lagi ayat 5. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Saudara, saya menangkap ini orang malas. Seharusnya di saat panen kita bekerja ekstra untuk mempersiapkan untuk cadangan makanan di saat masa-masa kita menanam, di mana kita tidak ada apa-apanya waktu itu. Atau di musim dingin, di mana semua terlapis es, tidak ada yang bisa bercocok tanam pada waktu musim salju. Makanya makanan yang kita dapatkan waktu kita panen di musim panas harus kita jaga, manage, supaya apa saudara? Supaya kita terpelihara di masa-masa sulit. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bijaksana menggunakan berkat Tuhan. Kita harus bijaksana. Jangan sampai kita gelap mata, habis kita selesai. Makanya kita harus bijaksana. Dan orang yang bijaksana, firman Tuhan ini katakan,
mengumpulkan pada musim panas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul kerja ekstra waktu musim panas itu. Memang pada saat itu kita menuai dan lain sebagainya. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita salah mengatur atau menggunakan berkat Tuhan itu. Kalau kita ngawur, kita boros, habis saudara. Di saat kita membutuhkan di masa-masa sulit, kita sudah nggak punya apa-apa. Makanya kita harus bijaksana menggunakan berkat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang ketiga, kita harus hidup benar. Perhatikan ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus hidup benar. Kalau saya berkata, wah Pak Pendeta itu tadi, Pak Pendeta bilang, banyak orang di luar sana, orang tidak beragama Kristen, tidak percaya Tuhan, tapi mereka kaya, mereka bisa dikatakan sukses, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau bilang, apa yang mereka dapatkan itu bukan berkat Tuhan. Saudara dan saya, itu dijanjikan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya kita harus hidup benar. Kalau kita mendapatkan sesuatu karena kita hidup benar, kita bekerja jujur, kita benar-benar berintegritas, kita betul-betul menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada yang kita tipu, kita rugikan, kita betul-betul hidup benar. Saudara, berkat Tuhan, firman Tuhan ini katakan, ada di atas kepala orang benar. Saudara, di saat saudara mengerjakan dengan benar, berkat Tuhan itu di atas kepala kita langsung apa saudara? Memenuhi kita. Berkat Tuhan itu sama seperti embun Hermon itu. Embun yang membasahi. Baik itu dari kepala ke janggut sampai ke jubah. Saudara, itu artinya apa saudara? Berkat Tuhan itu dari atas. Dari kepala. Dari kepala rumah tangga suami, baru ke istri, ke anak-anak, dan seterusnya. Amin. Makanya saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu tercurah memenuhi semua keluarga kita, kehidupan kita. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau berkat itu menjadi bagian saudara, saudara harus hidup benar. Amin. Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di saat kita mengerjakan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita, kita lakukan dalam kehidupan kita. Oh haleluya, kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ada banyak orang gak benar di luar sana. Padahal mereka betul orang Kristen. Mereka sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka korupsi, mereka merugikan banyak orang, bahkan orang yang tidak bersalah, mereka jadikan korban, dan lain sebagainya, saudara. Kita melihat mereka biasa-biasa saja hidup mereka, malah berkelimpahan dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang itu hanya sementara. Itu hanya sementara, sebentar lagi. Tinggal menunggu waktu. Orang-orang model-model seperti itu yang tidak jujur, tidak benar hidupnya. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Mereka akan menderita, mereka akan susah. Dan sebelum semuanya terbayar lunas, mereka tidak akan keluar dari sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin pendapatanmu hanya sedikit, tapi tidak masalah saudara. Yang penting hidupmu benar. Kalau hidupmu benar, saudara, tinggal tunggu waktu. Di mana Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, banyak orang saya lihat, saudara. Waktu saya masih kecil, saya bandingkan dengan sekarang, saya melihat orang-orang dulu itu kan kalau bilang ibadah pelayanan itu luar biasa, saudara. Tidak seperti sekarang. Orang kemana-mana, saudara, pergi ke gereja, walaupun gerejanya
di depan rumah harus pakai kendaraan mobil. Kalau dulu jalan kaki. Dan betul-betul taat, saudara. Dan saya melihat orang-orang yang benar seperti itu. Kehidupan mereka diubahkan Tuhan. Kehidupan mereka betul-betul dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami hal-hal yang hebat luar biasa, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, hiduplah jadi orang benar. Amin. Jadi suami, jadilah suami yang benar. Jadilah suami yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadilah istri yang bijaksana, yang baik. Saya percaya kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah memberkati orang yang tidak benar. Tapi sebaliknya, Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya benar. Haleluya. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya nonton film di Netflix. Film tentang Pablo Escobar, gembong narkotika di Kolombia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nonton film itu. Saya berharap saudara tidak terinspirasi. Saya hanya menonton dan mengambil satu pelajaran di sana. Walaupun Pablo Escobar itu uangnya banyak sekali, saudara. Sampai dia menawarkan untuk membayar hutang negaranya. Saking banyaknya. Banyak uang yang dia kubur, dia tambun sampai lupa, saudara, di mana dia kubur, saudara. Satu ketika dia menjadi buronan, dia bersama dengan anaknya sudah kedinginan, saudara. Tidak ada kayu bakar. Yang dia jadikan kayu bakar uang. Dia bakar, saudara. Supaya anak perempuannya tetap hangat. Saudara, itu kan luar biasa. Uang dibakar, saudara. Diperkirakan yang dibakar itu miliaran. Nggak main-main, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kehidupannya, serba ada, berlimpah. Tapi hidupnya karena tidak benar. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Dikejar-kejar dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup benar, mungkin kita sederhana, tapi kita merasakan damai sejahtera, sukacita, bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, bagaimana sih caranya supaya kita diberkati Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin bekerja, harus bekerja keras dan juga kerja cerdas. Yang kedua, kita harus bijaksana. Kita harus pintar-pintar mengatur berkat Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus lawat, jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.